Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia yang beranggotakan Muhammad Najib, Muhammad Rahul Asy'ari, Nurul Rahman, Rahmat Syarifuddin Gultom, Sadam Waifanur, Syarifah Aulia Apriani, dan Julfa Inayah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja penyampaian pembahasan materi pertama yang akan disampaikan oleh Julfa Inayah. Waktu dan tempat dipersilakan. Pengembangan bahasa Indonesia dan pembinaan. 1. Pembinaan yang ditunjukkan dari kata membina yang memiliki makna proses pembina atau tindakan pembina. 2. Kata pengembangan adalah sebuah bentuk nomina yang menurut tata bahasa proses diturunkan dari verbal, tindakan mengembangkan yang bermakna hal mengembangkan atau proses mengembangkan. Sementara itu, perkembangan yang berarti keadaan berkembang atau hal berkembang. 3. Pembinaan bahasa Indonesia adalah usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, dan sistematis mengenai peningkatan mutu bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga masyarakat pemakai bahasa Indonesia memiliki kebanggaan dan kegairahan untuk menggunakannya. Mengapa harus dilakukan pembinaan? 1. Karena kemampuan berbahasa Indonesia, masyarakat Indonesia sangat tidak memuaskan. 2. Banyak orang Indonesia yang memiliki sikap negatif terhadap bahasa Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahman. Waktu dan tempat dipersilakan. Masalah yang dihadapi dalam pembinaan bahasa Indonesia. 1. Hasil pembinaan bahasa Indonesia selama ini sangat memprihatinkan. 2. Pelaksanaan pembinaan bahasa Indonesia kurang tercerna dan sistematis. 3. Para penduduk, pemimpin, dan tokoh masyarakat kurang berperan serta dalam pembinaan bahasa Indonesia. Komponen pembinaan dalam bahasa. 1. Masyarakat Indonesia yang akan dibina. 2. Proses pembinaan. 3. Hasil pembinaan. 4. Perangkat pembinaan. 5. Keadaan dalam masyarakat yang akan dibina. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahul. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Selanjutnya, jalur pembinaan. 1. Pemindahan bahasa Indonesia kepada siswa melalui pendidikan formal. Dalam hal ini, melalui pengajaran bahasa. Nomor 2. Pembinaan kepada masyarakat umum melalui jalur penyuluhan. Materi penyuluhan yaitu tata bunyi, ejaan, morfologi, sintaksis, dan diksi. Penyuluhan bahasa Indonesia terdiri dari materi penyuluhan A. Tata bunyi, B. Ejaan, C. Morfologi, D. Sintaksis, dan E. Diksi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengembangan. Nomor 1. Pengembangan bahasa memiliki arti proses pengembangan bahasa atau tindakan pengembangan bahasa. 2. Pembinaan bahasa adalah proses pembina bahasa atau tindakan membina bahasa. 3. Objek pengembangan dan pembinaan bahasa adalah bahasa itu sendiri. 4. Sasaran pengembangan bahasa adalah substansi bahasa. 5. Sasaran pembinaan bahasa adalah masyarakat pengguna bahasa. Berikutnya lanjutan. Lanjutan yaitu perkembangan bahasa Indonesia adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar, terencana, dan terarah agar bahasa Indonesia menjadi berkembang, dalam arti bahasa Indonesia menjadi lengkap dan sempurna menjadi suatu bangsa yang dapat digunakan untuk mewadahi berbagai keperluan komunikasi verbal. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sadam. Waktu dan tempat dipersilakan. Alasan pengembangan bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia memiliki 3 situs politik, yaitu sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa yang harus digunakan dalam negeri, menjalankan birokrasi dan administrasi kenegaraan secara lisan seperti dalam pidato kenegaraan. Oleh karena itu, adanya penyempurnaan dari tatanan, fonologi, ejaan, morfologi, kosakata, dan sebagainya. Tujuan pengembangan untuk membuat bahasa Indonesia secara linguistik menjadi lengkap dan sempurna, sehingga dapat melengkapi tugasnya sebagai bahasa negara, yakni bahasa yang digunakan untuk menjalankan aktivitas kenegaraan. Untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang satu, modern, baku, dan cendekia. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan Najib. Waktu dan tempat dipersilahkan. Fungsi pengembangan. Pengembangan bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat. 1. Yang mengarahkan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang satu. 2. Yang mengarahkan bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang modern. 3. Yang mengarahkan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang cendekia. Fungsi perkembangan bahasa Indonesia bagi kebudayaan nasional adalah 1. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. 2. Pewarisan kebudayaan nasional. 3. Strategi pengembangan. Strategi pengembangan menyangkut masalah 1. Komponen pengembangan. 2. Proses pengembangan. 3. Orientasi bahasa sumber pengembangan. 4. Keadaan lingkungan yang akan dikembangkan. 5. Hasil pengembangan yang diharapkan. Lanjutan.